Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah, dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi, yuk simak videonya hingga akhir ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share video ini ya. Jadi teman-teman, kali ini kita membahas tentang bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Namun terlebih dahulu kita harus mengerti dulu apa itu fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat itu adalah suatu fungsi dalam himpunan bilangan yang dinyatakan dengan rumus fungsi. Jadi rumusnya itu adalah, atau bentuk umumnya itu adalah fx sama dengan ax berpangkat 2 tambah bx tambah c ya. Atau ini bisa saja ditulis menjadi y sama dengan ax berpangkat 2 tambah bx tambah c. Nah teman-teman, harus kita mengerti ya, bahwasanya ini ada syaratnya teman-teman. Oke. Jadi syaratnya itu adalah bahwasanya A, B, dan juga C itu adalah elemen real ya. Dan A juga tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi katanya ini A yang ini ya, koefisien dari X berpangkat 2 itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau misalkan A-nya sama dengan 0, berarti akan menjadi persamaan linear atau tidak membentuk lagi fungsi kuadrat. Ingat ya teman-teman, kalau fungsi linear persamaan linear kemarin itu dia berpangkat 1, seperti itu ya. Nah, makanya ini kita punya syarat bahwasanya A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau sama dengan 0 akan membentuk persamaan linear ya. Dan karena ini akan membentuk nanti fungsi kuadrat ya, sehingga grafiknya nanti berbentuk parabola simetris ya. Nah, seperti itu. Jadi seperti ini nanti kurvanya ya teman-teman, karena dia fungsi kuadrat, berarti dia akan melengkung seperti ini. Ini terbuka ke atas dan ini akan terbuka ke bawah, parabolanya terbuka ke bawah. Nah, kalau kemarin kan linear, dia merupakan garis lurus ya, garis lurus. Seperti itu ya. Bisa dilihat contoh persamaan linear di sini videonya ya. Nah, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, di sini ada langkah-langkah ya untuk memudahkan kita dalam menggambar grafik fungsi. Yang pertama adalah kita harus tentukan dulu titik potong dengan sumbu X. Jadi kita buat dulu menjadi Y sama dengan 0 ya, sehingga bentuk persamaannya itu akan menjadi AX berpangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Sedangkan langkah yang kedua adalah kita tentukan dulu titik potong dengan sumbu Y dengan membuat X sama dengan 0. Jadi kita jadikan X sama dengan 0 ya. Kalau yang tadi kita jadikan Y sama dengan 0, kalau tahap kedua kita jadikan X sama dengan 0. Kemudian kita tentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Jadi untuk menentukan sumbu simetri itu ada rumus yang kita gunakan, yakni X sama dengan minus B per 2A. Kemudian untuk menentukan koordinat titik balik atau titik puncak, rumusnya itu adalah minus B per 2A minus D per 4A. Jadi ini X, ini sebagai Y. Nah, selanjutnya adalah menentukan titik bantu lainnya. Tapi ini biasanya tidak digunakan ya, ini jika diperlukan saja. Makanya di sini ditulis catatan bahwasanya ini jika diperlukan. Oke, baik ya.
Untuk memahami langkah-langkah ini supaya lebih paham, langsung saja kita masuk pada contoh soal. Jadi contoh soalnya adalah gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X berpangkat 2 kurang 4X dikurang 5. Jadi cukup satu saja ya, karena ini penyelesaiannya agak panjang. Jadi penyelesaiannya adalah sebelum kita masuk pada langkah awal atau tahap pertama ya, kita tentukan dulu ini X pangkat 2 kurang 4X kurang 5. Kita tentukan dulu A-nya yang mana, B-nya yang mana, dan C-nya yang mana ya, karena kita membutuhkan bagian yang ini juga. Nah, jadi A itu adalah koefisien dari X ya, jadi koefisien dari X. Koefisien dari X berpangkat 2 itu berapa? Jadi koefisiennya adalah 1 ya. Nah, kemudian B-nya berapa? B itu merupakan koefisien dari X. Kalau yang tadi koefisien dari X berpangkat 2 ya, kalau sekarang koefisien dari X. Nah, koefisien dari X itu adalah minus 4. Nah, sekarang yang C. Yang C itu adalah yang ini, teman-teman, yang tanpa variabel ya. Jadi kita tulis minus 5. Ya, sekedar informasi juga bahwasanya karena di sini A-nya itu karena A lebih besar dari 0, maka nanti grafiknya akan terbuka ke atas ya. Jadi grafiknya terbuka ke atas ya, teman-teman. Akan seperti ini nantinya bentuknya. Ya. Oke, untuk membuktikan bahwa grafiknya terbuka ke atas, langsung saja kita masuk pada tahap yang pertama. Tahap yang pertama adalah tentukan titik potong dengan sumbu X, yakni Y kita jadikan menjadi Y sama dengan 0. Karena bentuknya tadi seperti ini ya, X berpangkat 2 kurang 4X kurang 5 sama dengan Y. Persamaan yang tadi kita balik. Yang ini ya, bentuknya tadi. Kemudian kita balik, Y-nya kita simpan di belakang. Seperti itu ya. Nah, karena katanya Y-nya itu kita jadikan 0, berarti akan menjadi Y X berpangkat 2 kurang 4X kurang 5 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, selanjutnya apa? Kita faktorkan persamaan kuadrat ini. Yap, kita cari pemfaktorannya. Nah, untuk memfaktorkan persamaan ini, teman-teman juga bisa lihat pada video yang ini ya. Jadi caranya itu adalah kita harus mencari dulu bilangan yang ketika dikalikan itu akan menghasilkan 5 dan ketika dijumlah akan menghasilkan minus 4. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita list dulu bilangan berapa saja yang menghasilkan 5, yakni 1 kali 5. Selebihnya sudah tidak ada ya, kebetulan cuma 1. Jadi jawabannya adalah ini, teman-teman. Jadi agar ini diperoleh minus 4, berarti di sini yang digunakan adalah 1 dan minus 5. Di sini ya, berarti 1 dan minus 5. Berarti di sini 1 ditambah minus 5 kan hasilnya minus 4. Seperti itu, teman-teman. Berarti ini tinggal kita input saja masuk ke sini. X tambah 1 kurang 5. Jadi X ditulis duluan, kemudian 1 diambil, kemudian karena ini minus 5 makanya dikurang 5. Jadi teman-teman yang masih kurang paham ya tentang cara memfaktorkan, bisa dilihat pada video yang tadi ya. Nah, selanjutnya adalah kita tinggal uraikan ini saja. X tambah 1 atau X kurang 5 ya.
Ini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0 ya. Kita uraikan seperti itu. Maka diperoleh X sama dengan 1. Dari mana min satunya? Yang ini tadi teman-teman, satunya pindah ke ruas kanan, pindah ke sebelah kanannya sama dengan, makanya menjadi minus. Kemudian yang ini minus 5 pindah ke sebelah kanannya sama dengan, maka menjadi positif 5. Nah, jadi titik potongnya diperoleh adalah X, Y ya. Titik potong yang diperoleh adalah minus 1,0 dan titik potong yang lain adalah 5,0. Dari mana minus 1? Minus 1 itu dari sini, kemudian nolnya dari mana? Tadi Y-nya kita jadikan 0 ya. Kemudian ini X yang kedua 5 dan Y-nya adalah 0. Oke, untuk tahap yang pertama selesai. Selanjutnya kita ke tahap berikutnya. Tahap kedua adalah kita tentukan titik potong dengan sumbu Y. Jadi kita jadikan X sama dengan 0. Oke, kita tulis dulu persamaannya ya. Ini selalu kita tulis ya, karena tadi di soal fungsi kuadratnya adalah X berpangkat 2 kurang 4X kurang 5. Nah, sekarang X-nya katanya kita jadikan 0. Oke, baik. Y sama dengan X-nya itu 0, berarti di sini 0 berpangkat 2 dikurang 4 dikali 0. Jadi semua variabel X diganti dengan 0 ya, kemudian dikurang 5. Kemudian berikutnya adalah 0 berpangkat 2 itu 0, kemudian 4 dikali 0 juga 0, jadi yang tersisa adalah minus 5. Nah, sekarang teman-teman, Y sama dengan minus 5 sudah kita dapat. Jadi titik potongnya adalah X, Y sama dengan X-nya tadi adalah 0 dan Y-nya adalah minus 5. Nah, sudah ya, kita peroleh titik potong yang kedua. Selanjutnya adalah kita masuk ke tahap ketiga. Menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Yap, di sini kita menggunakan rumus ya, yakni X sama dengan, jadi untuk sumbu X-nya itu kita gunakan rumus minus B per 2A. Oke, bisa ya. Nah, jadi untuk menentukan nilai X, rumusnya itu minus B per 2A. Dari mana kita dapatkan nilai B ini dan dari mana kita dapatkan A ini? Nah, kita lihat paling awal sekali ya, di awal tadi kita telah menentukan nilai A, B, dan C. Jadi A-nya itu adalah koefisien dari X pangkat 2, B-nya itu koefisien dari X, dan C-nya itu adalah konstanta. Nah, B tadi itu diperoleh minus 4 ya. Berarti di sini sama dengan minus. Jangan lupa minus dulu ya, karena kebetulan ini rumusnya. Kemudian B itu adalah minus 4. Kemudian 2A. Berarti 2 dikali 1 ya. Dan diperolehlah minus 4 per 2. Oke. Minus 4 per 2 itu adalah minus 2 ya. Oke, minus 2 ketemu minus lagi, jadi positif. Jadi diperoleh adalah X-nya adalah 2 ya. Oke, sementara Y. Y itu juga mempunyai rumus. Rumusnya adalah minus D per 4A. D itu diskriminan ya. Nah, D itu apa lagi? Ya, jadi D itu ada rumusnya lagi ya. Kita cari dulu nilai D. D itu rumusnya B berpangkat 2 dikurang 4AC. Nah, jadi kita selesaikan dulu, kita cari dulu nilai D ya. B berpangkat 2 berarti yang ini teman-teman, minus 4. Minus 4 berpangkat 2 dikurang 4. A itu yang mana? A itu 1 ya. Berarti sini 1. Kemudian C. C itu minus 5.
Oke. Nah, sekarang kita cari minus 4 kuadrat adalah 16 dikurang 4 kali 1 4 dikali minus 5 berarti minus 20 ya. Oke, dan hasilnya diperoleh 36 karena minus ketemu minus jadi plus, jadi hasilnya adalah 36. Oke, jadi diperoleh tadi D sama dengan 36 ya, dan di sini juga dikatakan bahwa jika D-nya itu lebih besar dari 0, jadi ini D lebih besar 0 karena D-nya diperoleh 36 ya. Maka grafiknya nanti akan memotong sumbu X di 2 titik berbeda. Nah, ini sebagai catatan juga ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita teruskan yang ini tadi teman-teman. Berarti Y sama dengan minus D per 4A. Tadi telah kita dapatkan nilai D itu 36, berarti 36 per 4 dikali A. A tadi itu adalah 1 ya. Nah, sekarang 36 bagi 4 itu adalah 9. Nah, 4 kali 1 4 ya, 36 bagi 4 adalah 9. Maka diperolehlah titik X, Y itu adalah X-nya tadi berapa ya? Nah, ini X-nya tadi adalah 2 dan Y-nya adalah minus 9. Sehingga sumbu simetrinya adalah garis lurus di X sama dengan 2 ya, dan koordinat titik balik berada di titik 2, minus 9. Jadi tahap berikutnya adalah menentukan titik bantu lainnya ya. Jadi tapi di sini kita tidak perlu menggambar titik bantu, jadi langsung saja kita gambarkan grafiknya. Oke, teman-teman, jadi di sini saya sudah menggambar grafik fungsi X dan Y ya. Jadi kenapa ini ke bawah? Karena titik potong yang kita peroleh tadi, titik-titik potong yang kita peroleh, kita mendapatkan nilai Y-nya itu minus 9 ya. Jadi kita harus lebih panjang ke daerah minus seperti itu. Jadi sebelum menggambar, teman-teman harus perhatikan dulu batas-batas nilai X-nya di mana, X positifnya di mana, batas X-nya negatif itu di mana, ya, supaya tidak salah dalam menentukan garis-garisnya, teman-teman. Oke, jadi titik potong yang pertama tadi bagian A, ketika kita menentukan titik potong sumbu X, ya, kita peroleh titik potongnya adalah minus 1,0. Jadi minus 1,0 itu adalah berada di titik ini ya, karena X-nya minus 1. Oke, dan Y-nya 0. Kemudian titik yang potong yang berikutnya adalah 5,0. Jadi titiknya di sini, teman-teman. Oke. Kemudian bagian B tadi, ketika kita menentukan titik potong dengan sumbu Y, kita peroleh titiknya adalah 0, minus 5, berarti Y-nya adalah minus 5, berarti titiknya ada di sini ya. Dan berikutnya adalah bagian C tadi ya, ketika kita menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik yang ini ya. Ini sumbu simetri dan koordinat titik balik, kita peroleh titiknya adalah 2, minus 9. Jadi 2 itu di sini. Jadi 2 ini ya, 2, minus 9, sementara minus 9 di sini berarti pertemuan titik antara 2 dan minus 9 ini. Jadi kita buat saja garis putus-putus supaya lebih jelas ya. Karena ini 2 juga ini adalah sumbu simetri. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini adalah titik 2, minus 9. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita tinggal menggambar atau menghubungkan titik-titik yang ini ya. Kita tinggal menghubungkan dari titik satu ke titik yang lainnya, teman-teman. Oke, jadi baik kita gambarkan. Jadi
bentuk kurva ya teman-teman, bukan garis lurus. Nah, usahakan seperti ini. Jadi akan melengkung ya. Dan tada, seperti ini gambarnya ya. Setelah kita menghubungkan titik dari titik, nah gambarnya seperti ini. Jadi tadi sumbu simetri berada di garis lurus di titik X ya. Ini titik X yang ini 2 ditarik garis lurus. Jadi gambarnya simetri ya, seperti ini. Jarak ke sini dengan jarak ini ke sini itu sama, seperti itu teman-teman. Dan terbuka ke atas karena A-nya itu lebih besar dari 0, makanya ini terbuka ke atas teman-teman. Seandainya A-nya itu minus 1, maka akan terbuka ke bawah, akan seperti ini ya. Jadi gambarnya akan seperti ini ketika A-nya itu lebih kecil dari 0, seperti itu. Dan terbuka ke atas kalau A-nya itu lebih besar dari 0. Dan karena D-nya tadi lebih besar dari 0, maka dia memotong titik X, memotong sumbu X ya. Ini memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Seperti itu. Kalau D-nya sama dengan 0, maka dia memotong sumbu X ini di 1 titik saja. Maka bentuknya akan seperti ini. Misalkan ini sumbu X ya, maka dia memotong sumbu X di 1 titik yang berbeda. Seperti ini teman-teman ya. Jadi ini adalah X dan cuma ini D sama dengan, ketika diskriminannya sama dengan 0 ya, maka ini akan memotong sumbu X di 1 titik yang berbeda. Seperti itu. Dan kalau misalkan D-nya lebih kecil 0, maka dia tidak akan menyentuh sumbu X ini. Oke deh. Ini ya, ini kalau misalkan D-nya lebih kecil 0, tidak akan menyentuh sumbu X. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Dan sebagai bahan latihan, di sini sudah ada latihan soal yang sudah saya siapkan ya, yakni menggambar grafik fungsi f(x), X berpangkat 2 dikurang 2X kurang 3. Oke, selamat belajar dari rumah. Jangan lupa subscribe ya, like dan share video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.